Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kehidupan ini sudah begitu banyak yang kita terima dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang waktunya kita mengetahui apa sih pesan atau sesuatu hal yang tersembunyi di hari ini. Oke, untuk zodiak Libra ya. Wow, ada 3 kartu sini. Ini semuanya bagus banget sih buat Libra. Tentang rezeki, tentang kemudahan, dan juga kemakmuran. Namun ada salah satu sih di antara kalian tuh di sini yang mungkin merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu. Jadi masih ada yang belum sempurna dalam hatinya. Ya, coba kita lihat. The Wheel of Fortune. Kasih sayang, kemenangan, dan seseorang di sini yang membuat kamu tuh ngerasa berat di sini. Ada yang mendominasi juga, mendominasi kamu ya. Ini sebetulnya kehidupannya kamu itu baik-baik aja, bagus kok. Sebetulnya tidak ada halangan yang membuat kamu ngerasa dibatasi oleh sesuatu. Cuma mungkin kamu di sini pernah trauma ya sama seseorang yang kekuatannya tuh di emperor, di ngerasa tinggi, ngerasa paling sempurna untuk kamu di masa-masa sebelumnya ini ya, membuat kamu tuh pernah kehilangan energi yang banyak. Oke, kamu di sini adalah orang yang penyayang, orang yang dimampukan ya untuk mempunyai sesuatu. Jadi rezeki, kemampuan kamu dalam satu bidang misalnya, itu karena kamu dianugerahi. Kalau nggak dianugerahi, kamu tidak akan menguasai sesuatu hal itu. Di sini karena kamu punya berkah ya atau berkat, diberikan kelebihan oleh Tuhan ini karena kamu mentalnya di sini tuh memberi, punya perjuangan juga untuk orang-orang sekitar. Sifat kasih sayang dan welas asih yang kamu miliki ini itu yang membuat kamu tuh bertahan dan energinya itu selalu terlihat lebih colorful, lebih menang daripada yang lain. Gitu, ya. Nah, di sini tentang cerita-cerita yang bagus sih. Cerita-cerita yang bagus. Kamu tuh selalu mendapatkan sesuatu pada akhirnya yang sesulit apapun tuh kamu bisa meraih itu. Ya, kita lihat ya the bottom of the deck-nya. Semuanya tentang kebahagiaan ya. Semua tentang kebahagiaan, rezeki dan penghargaan dari orang-orang sekitar. Wow. Nih, ya. Di sini tuh tipenya kamu. Ini penjelasannya ya. Tipenya kamu adalah seorang pemberi. Dan kamu ini mempunyai kelebihan yang nggak dimiliki oleh orang-orang sekitar. Termasuk dalam lingkungan keluarga. The Wheel of Fortune. Jadi siapapun yang deket sama kamu, kehidupannya berubah. Kehidupannya bisa lebih baik. Hubungan sosialnya dengan orang-orang itu berkembang gitu. Bukan hanya dari segi hubungan sosial dengan orang-orang sekitar, tapi juga dengan kamu, kenal dengan kamu itu merubah cara berpikir. Dan pasanganmu gitu, itu pun menjadi orang yang lebih baik ketika dekat dengan energi kamu ini. Ya, di sini ceritanya tentang sesuatu hal. Kita lihat di sini. Kamu tuh kayaknya memang di sini ada getaran kesendirian, malah membuat kamu lebih baik daripada sebelumnya seperti itu ya. Karena aku lihat sih ada trauma ya. Ada trauma dari pasangan kamu di sini. Kita lihat kabar dari dia. Ada cinta sebetulnya ya. Ada kasih sayang yang besar.
entah kamu atau dia yang pernah menyayangi setulus hati ya. Seperti itu. Ya, sebelum Marisana bikin video ini ya, 2 hari sebelumnya itu lihat kucing-kucingnya pada berantem di jalan. Barusan ada kucing di bawah tuh, berantem juga. Yang mungkin kabar yang kamu terima ini adalah pasangannya kamu tuh, si mantannya kamu, ataupun orang yang udah ngeghosting kamu dan meninggalkan kamu dengan orang lain, sebetulnya hubungannya tuh nggak akur, hubungannya itu nggak bahagia, selalu penuh dengan konflik. Ya mungkin dari awal aja udah banyak konflik sih, cuman dia tutupi supaya terlihat lebih sempurna agar bisa menyakiti kamu sih, ya. Cuman kamu nggak tahu yang sebetulnya itu seperti apa. Bahkan pasangannya kamu tuh, si mantannya kamu ini sudah punya hubungan lagi selain dengan pasangannya yang sekarang. Aku ngelihat kamu tuh bagus kok dalam mengambil langkah kesendirian ini, bagus. Ya, membuat kamu juga lebih bagus ya. Potensinya kamu tuh lebih keluar juga. Karena energi negatifnya kamu tuh mulai berkurang, bersih gitu ya pemikirannya kamu gitu ya. Jadi ketika seseorang meninggalkan kamu dalam situasi apapun, mau kamu sedih ataupun bahagia, tiba-tiba hadir orang lain ya, menggantikan kamu dan pergi meninggalkan kamu demi orang lain, artinya kamu sedang dijauhkan dari resiko besar yang akan menimpa kamu di kemudian hari. Jadi tiba-tiba masuk orang lain untuk melakukan sesuatu, bisa aja dia sedang dihancurkan dengan bentuk yang baik, yang cantik, atau yang ganteng. Kita nggak pernah tahu suatu saat gitu ya, itu akan berbalik semuanya kepada dia. Mungkin cara semesta itu mengkondisikan, merubah orang jadi lebih baik, banyak cara. Jadi kadang-kadang untuk jiwa manusiawinya sendiri ya, itu pasti akan sakit. Tapi kalau pada saat itu mungkin semuanya juga ngerasain hal itu. Dan selang beberapa waktu, 1 tahun, 2 tahun ya, mulai pikiran kamu tuh mencerna apa yang terjadi, bahwa ini tuh emang terbaik dan baik banget. Karena ketika sebuah konflik udah bisa merubah suatu hal, merubah kita menjadi tadinya misalnya mengejar jadi kita tidak mengejar, yang asalnya kita tergantung jadi tidak bergantung, justru dia yang nanti akan bergantung kepada kamu. Sebetulnya dari awal juga dia itu bergantung kepada kamu. Ya, tapi kamu nggak tahu sih. Ternyata kamu dibalikan seperti kamu yang bergantung kepada dia. Nah, dia pergi dengan orang lain, mungkin kamu tadinya akan mengejar dan mempertahankan, tapi kamu tidak mau mempertahankan karena perjalanan pada saat dengan dia juga kamu udah habis energi. Jadi itu yang aku tangkap di sini. Ya. Karena masih ada di sini yang masih berharap di antara kalian tuh, nggak semua tapi masih berharap ya untuk dia itu lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Dia bisa menjadikan sesuatu, memperbaiki keadaan gitu ya. Aku sih ngelihat di sini kamu akan bertemu dengan kekasih baru, orang baru yang akan menjadikan kamu sebagai seorang yang dihargai, diterima, dicintai, dan bahagia sih aku lihat. Ya, di sini ada Nini, kamu di sini, nenek ya, yang melindungi kamu, sosok-sosok leluhur kamu di sini. Makanya kalau kamu pun sendiri juga nggak terlalu kesepian. Coba tulis di kolom komentar nih. Kamu ngerasa kesepian nggak kalau sendiri? Dan kamu ngerasa takut nggak kalau kamu pergi kemana-mana? Itu sih ciri-cirinya. Kalau seseorang didampingi leluhur ya, mau kakeknya mau neneknya, dia nggak terlalu butuh validasi gitu. Punya teman nggak punya teman tuh biasa aja. Ada yang bantu nggak ada yang bantu, nggak terlalu harus. Isi going aja gitu bawaannya, ngalir. Ya. Jadi ketika
kamu di sini dijauhkan dari mara bahaya, dari orang yang mendominasi kamu. Artinya kamu sedang dinaikkan itu secara status kedudukannya kamu di mata Tuhan yang Maha Kuasa, di mata masyarakat juga. Karena kita nggak pernah tahu nih, ketika kita memaksakan sesuatu ya akan terjadi sebuah bentuk penindasan, sebuah kesakitan. Jadi banyak orang yang udah jauh gitu ya berjalan masih nggak ngerti kenapa ini terjadi. Nah ketika ada nih temannya Marisa gitu, masih memikirkan orang tuanya itu bercerai kenapa dan hubungannya kurang baik selama dalam 5 sampai 10 tahun gitu. Pada saat aku mengklarifikasi semuanya dari awal sampai akhir dan mencoba untuk mengeluarkan gitu ya sesuatu hal yang sampah dalam pikirannya kita, karena kita nggak tahu gitu. Nah setelah Marisa hitung semua perjalanan tentang spiritual dan kehidupannya, itu ada di angka-angka tertentu di sini yang membuat itu mereka berpisah. Saat ini sudah nggak terlalu benci lagi kepada kedua orang tuanya karena perpisahannya ini, karena ada takdirnya. Di semua yang terjadi itu ada takdirnya. Ada yang belum ngerti gitu karena belum tahu gimana gitu penjelasan dan apa yang Marisa ambil untuk setiap satu orang. Seperti itu. Dan kamu juga kalau misalnya pengen mengetahui kenapa aku berpisah, apa alasannya sehingga pikiran ini seperti ini, batin lukanya yang benar-benar belum plong, manusiawi, tidak ada yang akan bisa melupakan rasa sakit yang pernah diciptakan oleh seseorang. Tapi setidaknya ya setelah kita tahu bahwa ini loh yang akan terjadi, resiko besarnya ini loh, dan kalian pun menjadi free, bebas, fly high in the sky. Udah mulai kayaknya hidup ini indah banget ya baru disadari ya. Setelah kita mengetahui apa yang sebenarnya sedang tersembunyi dalam hidupnya kamu. Ya, silakan. Kalau kamu mau curhat, kamu tinggal chat aku aja. WA aku ada di situ ya. Kita harus bisa mulai menyadari gitu. Semuanya yang terjadi adalah kekuatan ilahi ya. Oke, terima kasih ya udah nonton. Untuk zodiak Libra, bagus banget karirnya, kamu juga berkembang. Asal tetap kamu di sini percaya kepada diri kamu, ya. Itu bagian yang paling terpenting dalam hidup kamu. Oke, makasih ya Libra. Sampai ketemu lagi baca untuk zodiak Libra selanjutnya. Dadah.